Kalau subsidi untuk mobil listrik sih saya kurang setuju ya, karena memang lebih baik itu untuk sarana transportasi umum dulu yang dibenahi seperti itu. Karena kalau untuk subsidi mobil listrik sebenarnya belum banyak juga kan yang penggunanya, jadi sementara transportasi umum itu justru yang harus didongkrak lagi gitu kan. Saya sendiri lebih memilih pakai kendaraan pribadi karena memang untuk transportasi umumnya masih kurang. Ya, setuju nggak setuju sih kalau contohnya disubsidi, ini juga kan membantu program pemerintah ya, karena ke depan kita rata-rata menggunakan mobil listrik semua atau kendaraan listrik semua. Tapi nggak setujunya kalau saat ini masih banyak yang pakai kendaraan-kendaraan yang non listrik ya istilahnya, jadi mungkin bisa dialokasikan ke situ dulu untuk membantu masyarakat. Subsidinya tuh sebetulnya bisa dipakai lah buat transportasi umum, bisa diarahin ke sana. Tapi kan kalau mobil listrik tujuannya juga biar lebih ramah lingkungan. Jadi menurut gue sih kalau bisa diusahain dua-duanya ya boleh, silakan aja. Bukan berarti harus satu atau dua-duanya juga. 4 fraksi di DPR melontarkan kritik pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pandangan terhadap kerangka ekonomi makro. Faksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu. Kata Masinton, seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air. Ia mengatakan, di samping industri kendaraan listrik ada lebih 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto, di antara sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan hingga transportasi. Oleh karena itu, pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah. Intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kelayakan. Selanjutnya, kritikan terhadap mobil listrik juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasional Demokrat, sebagaimana pandangannya dibacakan oleh Fauzi Amro. Ia menyebut, subsidi kendaraan listrik seharusnya bisa diarahkan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian, karena subsidi pupuk dari tahun ke tahunnya malah turun. Pemerintah diharapkan harus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibandingkan menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambah. Saat munculnya subsidi mobil listrik, ia menekankan subsidi pupuk malah terus turun 5 tahun terakhir. Ia mengatakan pada 2019, anggaran subsidi pupuk sebesar 34 triliun, namun pada 2020 menjadi 31 triliun, 2021 tersisa 29 triliun, 2022 menjadi hanya 25 triliun, dan pada 2023 hanya tinggal 24 triliun. Artinya 5 tahun ke belakang, subsidi pupuk berkurang hampir 10 triliun. Lalu fraksi Partai Demokrat yang kritikannya terhadap subsidi kendaraan listrik disampaikan oleh Rizky Aulia Rahman. Menurutnya, Partai Demokrat memandang supaya anggaran subsidi mobil listrik tahun depan dialihkan untuk infrastruktur dan ekosistem energi ramah lingkungan yang massal ketimbang pribadi. Mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi, saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi, jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi, kalau siapa yang berkomentar, saya nggak tahu mengenai itu. Ya, nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan turut menanggapi terkait respon seraya tantangan yang dilontarkan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan agar bertemu dengannya imbas kritik atas kebijakan subsidi pemerintah terhadap penggunaan mobil listrik. Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Menurut Anies, kritik yang disampaikan soal subsidi pemerintah bukan persoalan pribadi dengan Luhut atau sebagainya, namun soal masukan yang ingin disampaikannya kepada masyarakat. Itu adalah persoalan politik, ini bukan persoalan pribadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar.
Anies menekankan kritik itu mengarah kepada target subsidi yang seharusnya diberikan untuk kendaraan umum sebagai moda transportasi publik yang dianggapnya akan bermanfaat bagi semua. Ia meyakini apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, prinsip keadilan akan tercapai karena uang publik dipakai untuk public benefit untuk manfaat bagi semua. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Udah. Jadi kalau ditanya rekam jejak nih, jadi bukan cuma rencana mendukung program kendaraan listrik, kami rekam jejaknya bis listrik pertama, kami yang selenggarakan. Jadi sama sekali ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Oke, jadi kalau misalnya nanti dari statementnya Pak Luhut kemarin gitu, Pak Anies mau ngomong langsung kayak gini nggak ke Pak Luhut? Ini tuh adalah persoalan publik. Ini bukan persoalan pribadi antara 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Anies pun sebelumnya sempat menyinggung kritiknya, jangan diartikan dirinya menolak kendaraan listrik. Pasalnya, sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku telah banyak mengeluarkan kebijakan maupun program untuk mendukung kendaraan listrik. Di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Bahkan dirinya membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itu tidak ada pertanyaan bahwa dirinya termasuk yang paling awal membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian, kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Dirinya memberikan insentif itu. Alhasil, Anies menerangkan bahwa kritiknya yang disampaikan bukan soal penggunaan kendaraan listrik, melainkan soal kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya rekam jejak, jadi bukan cuma rencana mendukung program listrik. Rekam jejak dirinya justru bus listrik pertama kali yang mempopulerkan adalah dirinya. Jadi ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Sebelumnya, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritikan Capres Anies Baswedan mengenai kebijakan subsidi untuk pengguna mobil listrik. Ia menegaskan pihaknya sudah mengkaji dengan studi komprehensif. Sebenarnya mengenai mobil listrik sudah ada studi yang komprehensif. Jadi seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia, jadi jangan melawan arus dunia. Ia lantas menantang Anies untuk berbicara langsung dengannya. Ia mengatakan bahwa omongan mantan Gubernur DKI Jakarta tidak benar.